Mentoha yang kami hormati, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendampingi Saudara Rahmat. Baik Pak Muiz, untuk mengefisiensi waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afgan selaku host kita pada hari ini. Terima kasih Pak Mentor Pak Rusman Toha yang telah berkesempatan untuk hadir di seminar ini. Kita sudah lengkap, kita punya komponen untuk seminar. Pak Rahman, kali ini saudara akan menyampaikan atau memaparkan laporan aktualisasinya kepada kita semua. Dan disampaikan bahwa yang dipaparkan itu, yang disampaikan itu, disampaikan identitas, kemudian langsung kepada laporannya saja ya. Iya Pak. Kegiatan, tahapan kegiatan dan keterkaitan nilainya bersama tim. Baik, saya kira 15 menit maksimalnya ya, 10 menit bisa atau kurang dari itu bisa. Saya di stop kalau sudah selesai. Baik, kita akan dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Rahman. Kita silakan Pak Rahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arhan sebagai penguji, Bapak Muiz sebagai coach, dan Bapak Rusman Toha sebagai mentor. Baik, izin saya screen Pak. Oke, perkenalkan nama saya Rahman, saya guru prakarya di SMP Startup Negeri 1 Mautong. Bu Indah. Di sini adapun judul yang saya angkat yaitu meningkatkan keterampilan siswa melalui penerapan metode demonstrasi berbasis bahan lokal dalam bidang pengolahan di SMP Startup Negeri 1 Mautong. Di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pertama yaitu konsultasi. Di mana di tahapan konsultasi ini tahapan yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Di sini bahan yang saya siapkan yaitu tabel rancangan, rencana kegiatan dan surat persetujuan. Setelah bahan semuanya sudah jadi, saya meminta arahan dengan kepala sekolah, yaitu dengan konsultasi. Selanjutnya meminta surat persetujuan dukungan. Selanjutnya itu menyimpulkan hasil konsultasi, di mana di sini catatan dari mentor yang pertama yaitu pada saat melakukan kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua itu pada saat penilaian lihat keaktifan dan kreativitas siswa. Adapun nilai-nilai yang saya aktualisasikan pada tahap konsultasi dengan mentor yang pertama yaitu kejelasan, kerakyatan, menghargai komunikasi, efektif dan efisien, mandiri. Selanjutnya yaitu tahap kedua, membuat perencanaan pembelajaran. Di mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu memilih materi, yang kedua yaitu menentukan KI1 sampai KI4-nya, yang ketiga yaitu menentukan indikator pembelajaran, yang keempat itu menentukan metodenya. Di sini ada nilai-nilai yang saya aktualisasikan. Yang pertama yaitu tanggung jawab, nilai akuntabilitas, ketuhanan, nilai nasionalisme, etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan keahlian, efektif dan efisien komitmen mutu, anti korupsi yaitu kerja keras. Selanjutnya kegiatan ketiga, perencanaan praktek. Di sini saya ambil 2 kelas, yaitu kelas 8 dan kelas 7. Tahapan yang pertama yaitu menentukan kelompoknya. Di sini terbentuk 4 kelompok. Yang kedua yaitu menentukan menunya dengan cara sistem log. Selanjutnya saya membuat resep, kemudian membuat perencanaan prakteknya. Adapun nilai-nilai yang terkandung yang pertama yaitu nilai akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nilai nasionalisme yaitu keadilan, nilai etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan keahlian, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi yaitu kerja keras. Selanjutnya kegiatan keempat, persiapan praktek, di mana di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu saya membuat lembar penilaian, di mana di lembar penilaian ini pertama saya buat yaitu aspek atau indikator yang akan dinilai, di mana yang pertama itu persiapan praktek, yang kedua itu langkah kerjanya, yang ketiga itu hasil praktek, di mana tekstur, warna,
aroma, dan rasa. Selanjutnya itu presentasi siswa. Yang kelima yaitu waktu yang digunakan. Selanjutnya masalah skornya, skor paling rendah yaitu 1 dan skor tertinggi adalah 5. Bobotnya saya pakai bobot persiapan 10, jadi jumlah bobotnya sama dengan 100. Kemudian yaitu menyusun daftar belanja. Dari sini daftar belanjanya saya analisis dari perencanaan. Selanjutnya menyiapkan bahan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan ruangan praktek. Adapun nilai yang saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab, kejelasan, nilai nasionalisme, keadilan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian, komitmen mutu, efektif dan inovasi, dan anti korupsi, kerja keras. Ini adalah output dari kelas 7. Selanjutnya itu kegiatan kelima, pelaksanaan praktek. Di sini saya membiasakan dulu mengecek kehadiran dan berdoa. Selanjutnya saya membimbing siswa untuk melakukan praktek, mulai dari membuat kue. Pada kelompok pertama itu membuat kue janda, kelompok 2 kue lemat, ketiga nugget singkong, dan keempat yaitu kroket ubi kayu isi sayur. Selanjutnya adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu tanggung jawab dan konsistensi, nilai nasionalisme, kerakyatan, etika publik, memeriksa layanan yang terbaik, komitmen mutu, efektif dan inovasi. 5 itu kerja keras. Adapun lain videonya ada terlampir di laporan. Dan ini praktek kelas 7. Selanjutnya itu kegiatan ke-6, evaluasi praktek. Adapun tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu siswa presentasikan hasil prakteknya. Kemudian tahap kedua yaitu umpan balik, saya memberikan pertanyaan dan siswa juga memberikan pertanyaannya. Dan yang ketiga itu memberikan penilaian dan terlampir juga penilaiannya. Selanjutnya aksi bela negara, cinta tanah air. Di sini masalah kebersihan lingkungan. Yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara, indikatornya itu menjalankan tugas dan kewajiban. Ketiga itu setia kepada Pancasila. Ini ikut serta dalam kegiatan keagamaan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, saling tolong menolong. Yang terakhir itu memiliki kemampuan awal bela negara. Di sini yaitu pola hidup sehat. Saya yaitu ikut serta dalam vaksin. Oke. Semangat dan mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur ya, ini salah satu contoh juga. Oke, saya kembalikan ke Pak Muiz. Baik, terima kasih Pak Rahman telah mempresentasikan tentang laporan aktualisasinya. Baik, kita ke Pak Mentor, Pak Rusman Toha, untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap laporan aktualisasi yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Rahman. Untuk itu kami silakan Pak Rusman. Terima kasih Pak. Ya, menit. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Arham Firdaus, Bapak Coach, yaitu Bapak Muiz SH. Jadi pada kesempatan ini kami selaku mentor dari Pak Rahman dan sekaligus juga penanggung jawab di sekolah tempat Pak Rahman melakukan kegiatan aktualisasi. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang pada dasarnya sudah merupakan suatu rancangan yang sudah kita sepakati bersama dengan pihak sekolah. Dalam hal ini itu diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai mentor. Kegiatan yang dilakukan Pak Rahman ini itu selama 30 hari kerja, yaitu dari tanggal 14 Juni sampai dengan 14 Juli. Di mana kegiatan yang beliau angkat, isu yang beliau angkat itu mengenai bagaimana menerapkan keterampilan siswa dalam pengolahan bahan makanan lokal. Jadi dari awal isu ini memang kami sangat setuju. Kenapa? Karena memang di sekitaran daerah kami ini, khususnya di sekitaran sekolah kami ini,
untuk bahan pangan seperti itu banyak tersedia. Bahkan beliau juga setelah masuk di sekolah ini, beliau memang sudah memprakarsai yaitu dengan menanam berbagai macam tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh siswa baik itu untuk praktek maupun untuk hal-hal yang lain. Jadi setelah diambil gagasan pemecahan masalah yaitu meningkatkan keterampilan siswa melalui penerapan Ya, silakan Pak. ada gangguan, saya lanjut saya Pak. Iya. Jadi di sini Pak, perlu kami ambil kesimpulan saja untuk mempersingkat waktu bahwa berdasarkan kegiatan aktualisasi yang kami amati yang dilakukan oleh Bapak, bahwa hampir semua peserta didik di sini memang sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena dengan adanya kegiatan demonstrasi ini, di mana mereka betul-betul pemahaman mengenai materi sehingga dapat menyebabkan bahwa ada kenaikan signifikan yaitu baik kepada sehingga keterampilan pada mata pelajaran perkara ini bisa meningkat, ada kenaikan. Jadi saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman selaku mentor dari Pak Rahman. Baik, kita ke Pak Penguji. Silakan Pak Penguji untuk melengkapi, memberikan masukan yang berarti untuk kelengkapan laporan aktualisasi Pak Rahman. Untuk itu kami silakan Pak Arhan. Pak Muis selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Mentor yang sudah hadir, mendampingi Pak Rahman dalam ujian seminar aktualisasi. Tadi sudah memberikan penguatan terkait dengan terima kasih juga sudah memberikan saran masukan kemudian persetujuan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami tetap berharap Pak Mentor bisa terus membimbing dan mengarahkan Pak Rahman untuk menjadi jauh lebih baik ya, dan kemudian bisa tentunya untuk mencari jadi ASN yang profesional. Ini Pak Afgan, ini pamer-pamer makanan, mentang-mentang dia dapat makanan, kita tidak dapat makanan, dia pamer-pamer lagi. Ini mau diantarkan penguji atau tidak ini? Makasih sekali lagi. Nih. Untuk Pak Rahman, ada beberapa masukan, saran dari saya terkait dengan kesempurnaan dari laporan ini. Nanti segera diperbaiki setelah selesai ujian seminar aktualisasi, dan nanti tentunya akan saya tanda tangani lembar pengesahan. Ini di PDF-kan saja secara kolektif, nanti saya tanda tangani secara PDF saja, karena untuk tanda tangan langsung saya belum menerima, saya sedang isolasi mandiri, jadi belum bisa menerima tamu. Tapi kalau mau datang juga tidak apa-apa. Siapa tahu mau juga kan. Yang pertama terkait dengan cover. Cover tolong dibicarakan lagi dengan teman-temannya seangkatan 73, dirubah kembali, didesain kembali. Jangan menggunakan logo LAN dalam covernya. Pakai logo daerah saja dengan provinsi. Kemudian yang berikut catatan penguji, catatan dari saya dari rancangan sampai dengan aktualisasi.
itu masukkan atau lampirkan kembali dalam laporan. Nanti bisa dilihat di Kolabjar catatan-catatan yang akan saya berikan sama dengan catatan yang saya kasih sekarang. Kemudian masih banyak lembar-lembaran kosong di dalam laporan ini. Ini nanti tolong dihilangkan. Ini bisa menggunakan aplikasi Nitro Pro ataupun aplikasi editor PDF lainnya. Biasanya itu pada saat kita PDF kan memang keikut lembaran-lembaran kosong, jadi tidak masalah. Nanti dihilangkan melalui ini saja, editor. Kemudian lampirannya berikan kertas batasan kertas lampiran. Iya, Pak. Baik tahu maka batasan lampiran. Kalau mau lebih rapi itu diurutkan lampiran. Masuk ke lembaran berikutnya, lampiran 1 untuk kegiatan 1, buatkan listnya. Ada apa saja di dalam. Contohnya foto kegiatan, dokumen, di-scan bagus-bagus, dilampirkan kembali. Pak Rahman, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap pelatihan bagaimana beraktualisasi, bagaimana menerapkan nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya pada saat Pak Rahman kembali bekerja, ya, dan kembali ke instansinya. Jadilah ASN yang profesional, tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN, kemudian buat suatu inovasi-inovasi, gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya masih ada isu yang perlu diselesaikan di sana. Dan tentunya permudah pekerjaan Bapak dan bantu pekerjaan dari mentornya. Itu yang terpenting. Kemudian teruslah semangat, ya, teruslah jadi orang yang bisa diteladani oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Dalam hal ini adalah dalam segi-segi positif, bukan negatif. Yang penting bukan positif corona, positif COVID. Positif dalam perbuatan, tindakan, dan pekerjaan tentunya. Kemudian tali silaturahim ini jangan putus sampai di sini saja, sampai pelatihan, tapi saya berharap terus berlanjut. Karena suatu saat mungkin kami akan berkunjung ke instansi Bapak, dan kami akan memantau terkait dengan alumni-alumni yang sudah dikeluarkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sukses selalu buat Pak Rahman. Semoga karirnya ke depan jauh lebih bagus dan pelatihan ini dengan nilai yang bagus juga dan segera menghapus. Sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Penguji. Ya, tolong dilengkapi ya Pak Rahman ya. Iya, Pak. Apa saja saran tadi dilengkapi. Karena tanpa kelengkapan itu Pak Penguji tentu tidak akan tanda tangan laporan kita. Iya, Pak. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih juga Pak Mentor, Pak Rusman telah mendampingi Pak Rahman dalam pelaksanaan seminar kali ini. Ya, saya kembalikan ke Pak Host untuk mengatur kembali pesertanya. Baik, terima kasih Pak Arhan dan Pak Muiz selaku penguji dan coach. Terima kasih juga untuk Pak Rusman Toha yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Rahman. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih juga Pak Rahman. Pak Rahman untuk boleh matikan rekamannya. Jelas. Baik, untuk Pak